Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk seluruh alam semesta. Perkenalkan, nama saya Idan Aprairan. Di sini saya bertugas sebagai pemandu atau pelancar jalannya diskusi gitu. Nah, untuk bahasan kali ini itu mengenai cybercrime dan berita hoax serta penipuan online. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih yang dimaksud dengan cybercrime itu? Nah, mungkin sedikit dari cybercrime itu atau bisa kita sebut dengan kejahatan dunia maya, merupakan jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Nah, jadi komputer itu sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime. Nah, seringkali komputer atau device ini juga dijadikan sebagai target utama dalam tindak kejahatan ini. Untuk pemateri yang pertama, bisa langsung dimulai aja kepada saudara David untuk menjelaskan lebih terperinci mengenai cybercrime ini. Baik, terima kasih untuk moderator. Pertama-tama, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Jelas. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyisihkan waktu untuk hadir di dalam sosialisasi ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu cybercrime. Boleh dilanjut? Saya screen. Oke, di sini tertulis yaitu merupakan jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini. Namun seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya kejahatan dunia maya membahayakan seseorang karena keuangan. Oke, kejahatan cyber itu adalah kejahatan yang terjadi di secara daring. Maksudnya secara daring itu dalam jaringan. Jadi kejahatan itu tidak dilakukan oleh seseorang secara langsung ataupun secara kontak fisik, tapi mereka melakukannya lewat media atau perantara kejahatan tersebut. Jadi kejahatan cyber ini bisa dibilang kejahatan yang harus mempunyai perantara untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, di sini juga tertulis, namun seringkali komputer yang juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Jadi paling sering kejahatan cyber ini dilakukan menggunakan komputer. Kenapa dibilang menggunakan komputer? Banyak peralatan-peralatan yang bisa digunakan untuk kejahatan cyber. Salah satunya adalah handphone, komputer, terus juga iPad, ataupun barang elektronik yang memang bisa mempunyai jaringan luas ataupun bisa mempunyai komunikasi dua arah. Nah, untuk kenapa paling utama kejahatan cyber ini menggunakan komputer? Karena kapasitas dari komputer sendiri itu besar. Kalau misalkan kita menggunakan ataupun kejahatan cyber ini menggunakan handphone ataupun peralatan-peralatan di bawah komputer, itu kemungkinan bakal ada kegagalan sistem. Jadi kenapa dibilang ada kegagalan sistem? Karena kapasitas di dalam perangkat tersebut tidak mumpuni untuk melakukan kejahatan cyber ataupun kejahatan di dalam jaringan gitu loh. Nah, paling rentan yaitu kejahatan dilakukan secara tadi phishing, terus juga carding ada juga, terus juga penyebaran berita-berita yang tidak tepat, terus juga bahkan ada juga pembulian yang dilakukan secara sosial media ataupun secara daring gitu. Jadi untuk kejahatan cybercrime maupun jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan, yaitu kejahatan yang memang tidak dilakukan secara langsung oleh oknum tersebut, tapi mempunyai perangkat untuk melakukan kejahatan tersebut.
Dan keuntungan yang diambil dari penjahat tersebut yaitu adalah satu, kepuasan diri, yang kedua memang mencari material, yang ketiga mencari eksistensi, dan yang keempat adalah untuk menghancurkan harkat ataupun nama baik orang lain yang dijahati oleh oknum tersebut. Oke, untuk penjelasan cyber crime itu bisa dimengerti untuk teman-teman ataupun bisa dipahami lebih dalam lagi. Selanjutnya boleh dilanjut untuk slide selanjutnya. Oke, baik. Di sini terdapat ancaman dan kerugian cybercrime. Ancaman yang pertama, pengelabuan atau phishing. Maksud dari pengelabuan atau phishing ini, contoh dari kejahatan cybercrime dengan metode ataupun ancaman pengelabuan atau phishing ini yaitu dilakukan dengan mengirimkan suatu kode ataupun suatu variabel lewat perantara yang dikirimkan kepada target yang sudah dilacak oleh penjahat ataupun oknum. Jadi mereka memberikan kode kepada korban dan korban itu akan mengklik ataupun membuka link ataupun kode yang diberikan oleh penjahat tersebut sehingga penjahat tersebut tahu isi di dalam, misalkan dia mengkliknya dengan handphone, isi di dalam handphonenya apa, semua data-data dia itu bisa terlihat gitu. Disitulah dibilang kegunaan ancaman phishing. Yang kedua itu serangan kekerasan, ancaman serangan kekerasan. Seperti dibilang ancaman serangan kekerasan ini yaitu seperti apa ya? Dibilang diancam. Misalkan ada orang yang tidak kenal tiba-tiba di chat ataupun di SMS, mereka akan dibunuh ataupun mereka akan dipukuli di jam segini di tempat ini. Nah, sebenarnya bagi saya itu kenapa ini bisa rentan terjadi ataupun ancaman ini bisa rentan terjadi serangan kekerasan? Karena kebocoran data dari pemilik data tersebut. Kemungkinan besar bisa kebocoran data adalah yaitu ketika salah satunya kita membeli pulsa nih, kita harus memberikan nomor kita untuk diisikan pulsa. Nah, di nomor tersebut itu bisa disebarkan oleh misalkan tukang pulsa ataupun konter kepada orang lain untuk mengancam. Bertujuan apa? Supaya kita misalkan memberikan duit, takut dari ancaman serangan kekerasan tersebut. Yang ketiga, ancaman yang ketiga yaitu pemalsuan. Pemalsuan maksudnya apa? Seperti yang saya pernah alami juga, yaitu ketika ada e-commerce ataupun marketplace untuk membelikan sesuatu barang, saya membeli barang tersebut tanpa mengecek keaslian ataupun di forum jual beli yang legal atau tidak. Jadi pemalsuan itu bisa terjadi karena tempat penjualan itu legal atau tidak, punya dasar hukum atau tidak mereka. Kalau misalkan mereka mempunyai dasar hukum, mereka mempunyai kelegalan, kemungkinan besar pemalsuan itu kecil terjadi. Jadi pemalsuan itu sering terjadi tuh di bagian jual beli barang secara online, pemalsuan. Jadi apa yang kita mau beli, kita udah klik, kita udah check out, tapi yang datang tuh bukan apa yang kita harapkan. Nah, kita akan ngebahas juga kerugian dari cybercrime ini. Kerugiannya yaitu yang pertama, reputasi online bisa terancam. Seperti yang tadi saya bilang, nama baik korban tuh bisa terancam karena apa? Mereka bisa memberikan informasi-informasi yang tidak benar tentang korban tersebut. Mereka bisa memberikan informasi-informasi yang lah dibilang sangat-sangat buruk lah dinilai oleh masyarakat lewat sosial media. Untuk kerugian yang kedua yaitu kehilangan data penting. Kehilangan data penting ini berhubungan dengan pengelabuan atau phishing. Jadi kita bisa hubungkan dengan pengelabuan atau phishing karena contoh dari kasusnya yang seperti tadi, kita dikirimkan kode, kita mengklik kode tersebut, akhirnya data kita bisa hilang ataupun bisa lenyap, dihapus oleh oknum.
oknum yang menggunakan phishing tersebut ataupun menggunakan metode phishing tersebut untuk memberikan kita kerugian. Yang ketiga itu adalah kerusakan software dan sistem komputer. Ini lebih ke arah mengacu kepada ya kalian tahu hacker. Nah, mereka tuh menyisipkan kode-kode atau virus-virus yang terdapat ataupun dibuat sama mereka sendiri untuk diberikan kepada halayak umum yang tujuannya bisa saja untuk mengambil data, untuk merusak sistem, untuk menghancurkan sistem pun bisa. Jadi kalau misalkan apa perbedaannya? Pasti Anda berpikir apa perbedaannya merusak dan menghancurkan? Merusak itu bisa diperbaiki dan menghancurkan itu tidak bisa diperbaiki. Karena apa ya? Kalau data sudah hancur, isi dalamnya sudah hancur, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi kalau misalkan dirusak, kemungkinan besar masih ada perbaikan. Nah, yang keempat itu adalah kerugian uang. Kerugian uang. Banyak hal ataupun contoh-contoh kasus kerugian cybercrime yang satu ini, yaitu kerugian uang. Yang pertama, ketika ada kerusakan sistem ataupun kerusakan software, dan itu tidak bisa diperbaiki lagi, itu harus mengeluarkan uang untuk menggantinya. Terus juga, di saat yang tadi kita ancaman phishing, kita mempunyai data m-banking ataupun data-data yang memang e-wallet dan sebagainya untuk menyimpan uang. Nah, ketika kita udah ngeklik ataupun ngeklik link ataupun kode yang diberikan oleh oknum ini, mereka bisa mengambil data m-banking kita, data e-wallet kita, sehingga uang yang di dalam yang sudah kita simpan di m-banking atau e-wallet kita itu menghilang dan lenyap dan tidak bisa dikembalikan lagi karena kita tidak tahu oknumnya yang mana, orangnya yang mana, karena kejahatan cybercrime itu tidak bisa dilihat orangnya yang melakukan itu siapa, kecuali di tracking. Dan dari teman-teman halayak umum, masyarakat pun masih banyak yang belum mempelajari bagaimana cara men-tracking orang yang melakukan cybercrime kepada kita. Jadi kemungkinan besar kembalinya uang itu sangat susah. Jadi ancaman paling besar memang kepada material, yaitu kerugian uang. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan hoax atau penipuan-penipuan yang berkaitan dengan cybercrime ya. Jadi di sini kita berbincang-bincang santai saja, kita sharing pengalaman, mana ada rekan-rekan sekalian, ada yang pernah mengalami ketipu misalnya berita hoax atau misalnya ketipu tentang cybercrime, boleh kita sharing-sharing di sini ya. Jadi yang seperti bisa kita lihat di layar, hoax itu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta. Nah, jadi di sini hoax itu sebenarnya bisa dibulatkan lagi, bisa dirincikan lagi sebagai berita bohong. Nah, jadi terus memutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, di sini di dalam hoax itu berita hoax ini sangat berbahaya kawan-kawan. Jadi apalagi kalau ada yang mementingkan kepentingannya diri sendiri gitu. Misalnya ada seseorang yang membuat berita hoax untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi itu bisa double ya. Bisa termasuk penipuan juga, termasuk berita hoax juga. Dan itu bisa termasuk ke Undang-Undang ITE juga. Nah, di sini kita masuk ke cara menangkal terjadinya berita hoax. Jadi ada beberapa cara menangkal terjadinya berita hoax. Nah, kita harus cermati alamat situs. Nah, alamat situs ini
kita lihat dulu apakah sumbernya valid atau tidak. Jika tidak valid atau tidak terkenal atau tidak mempunyai reputasi yang baik gitu, jangan langsung percaya kepada berita-berita yang dikeluarkan oleh situs tersebut. Nah, terus jangan cuma baca ya kawan-kawan. Jadi jangan cuma membaca itu, jangan kita lihat baca, oh ternyata berita ini benar nih. Nah, kita juga harus saring lagi berita tersebut. Mana tahu berita tersebut itu ada fakta yang diputarbalikan atau sebagainya. Nah, terus periksa faktanya. Nah, di sini periksa fakta tersebut ya, kawan-kawan. Jadi periksa faktanya itu kita lihat bandingkan dengan berita lain. Nah, jika ada suatu berita yang menyatakan A misalnya, terus di berita lain B, nah kita lihat keasliannya, misalnya sumbernya dari mana, terus pencetusnya siapa, terus yang memberi beritanya siapa. Jangan langsung kita cerna, apalagi kita langsung menjudge gitu ya, menghakimi berita tersebut benar. Terus periksa kebenarannya ya, jangan sampai kita tertipu. Terus ada cek keaslian foto, misalnya di dalam berita tersebut ada foto-foto misalnya ketika ada bencana alam di mana atau seperti apa ya, kan kita tidak tahu. Kita harus cek dulu keaslian fotonya. Misalnya kita lihat nih ada bencana alam di mana, terus ada di beritanya itu galang donasi atau segala macam ya, kawan-kawan. Kita lihat dulu, cek keaslian fotonya. Misalnya fotonya dilihat beda gitu sama yang dicantumkan sama beritanya, beda tempat atau di mana, kita bisa carilah. Sekarang kan udah di era digital, bisa search gitu di Google atau cari-cari informasi di internet apakah gambar itu asli di tempat tersebut atau tidak. Jadi cek keaslian fotonya ya. Jangan sampai kita tertipu oleh berita-berita hoax ini. Kepada moderator boleh kepada ini boleh di slide selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian penipuan. Nah, coba di sini para audiens ada yang pernah merasa tertipu nggak? Jenis-jenis penipuan yang seperti ada yang di layar ya, kayak penipuan antivirus perangkat atau aksi penipuan uang muka kayak gitu. Coba ada yang pernah merasa tertipu atau gimana? Coba bisa raise hand kepada moderator, boleh dibantu. Iya, untuk mungkin di sini teman-teman ada yang pernah merasa tertipu ataupun pernah ya tertipu seperti lowongan pekerjaan ataupun yang lainnya, boleh untuk menjelaskan. Nah, ini ada yang ngechat nih dari Anida Aisyah. Boleh speak up. Gimana pengalamannya? Ketika ketipu gitu, penipuan. Boleh ke Seftiani juga tuh raise hand. Boleh speak up. Gimana pengalamannya ketipu? Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri Arya Rizky. Izin berbagi pengalaman ya. Tepat kemarin dan beberapa tahun yang lalu, pertama saya pernah kena penipuan di Instagram ya mengenai online shop. Terus juga pernah dapat penipuan hadiah mendapatkan uang 2 juta rupiah waktu SMP, dan saya percaya sehingga waktu itu beberapa uang ya sekitar 200.000 di ATM saya terambil. Yang kedua baru kemarin penipuan Shopee yang sampai ke teman-teman saya juga, hingga ATM saya sempat kebobolan. Seperti itu sih. Hati-hati Ya, aja. baik. Nah,
Boleh ada audiens selanjutnya yang ingin memaparkan pengalamannya ketika ditipu gitu lewat online shop atau lewat seperti kalau di akun-akun game kan ada phishing gitu kan, akun-akun media sosial. Coba boleh yang Oh raise iya, hand. itu untuk Kak Septiani boleh untuk berbagi pengalamannya tentang penipuan yang telah dirasakan. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya mau memaparkan sedikit ya tentang pengalaman saya kena tipu. Mungkin kejadiannya itu beberapa tahun yang lalu sih, sebelum e-commerce kayak Shopee, terus Tokopedia itu marak gitu ya. Jadi saya itu pernah punya pengalaman mau beli barang untuk dijadikan sampel bisnis. Nah, terus saya lihat di Instagram. Nah, kemudian dulu kan belum ada e-commerce tuh, jadi belum marak e-commerce. Jadi waktu itu pemesanannya itu masih manual, pakai WhatsApp. Nah, akhirnya saya save nomor penjualnya itu untuk saya beli barangnya kan. Nah, saya save, terus saya chat penjualnya mau beli barang itu gitu kan. Nah, udah gitu setelah saya chat, respon penjualnya itu bagus gitu ya, maksudnya merespon sampai akhirnya saya melakukan transaksi pembayaran sampai saya itu transfer untuk beli barang itu. Nah, tapi setelah saya transfer, mulai terjadi keganjalan. Si WhatsApp-nya itu mulai hilang foto profilnya. Nah, terus juga saya ganjalnya biasanya kan kalau bisnis profesional itu biasanya pakai WhatsApp bisnis ya. Terus juga biasanya ada katalog-katalog barang gitu. Nah, ini emang nggak ada sih dari awal gitu, emang nggak ada. Nah, sampai akhirnya tuh nggak ada kabar, terus barang saya juga nggak datang. Sampai akhirnya saya chat lagi, kayak memastikan lagi lah ya, kok bisa gitu. Terus saya chat juga nggak bales-bales. Setelah saya transfer itu pokoknya dia menghilang aja. Nah, udah kayak gitu, saya cek lagi kan, apa salahnya ini, apakah saya kena tipu, apa gimana. Nah, ternyata itu ada kesalahannya tuh pada diri saya sendiri. Ternyata saya itu salah nge-save nomor WhatsApp-nya. Jadi, ada kesalahan satu nomor. Iya, jadi cuma satu angka aja salahnya. Tapi jadinya nyambung ke orang lain. Jadi itu saya bisa katakan penipuannya itu accident sih. Jadi mungkin orang yang merespon saya itu dia nggak tadinya tuh mungkin bukan penipu, tapi ketika saya ngechat gitu ya, terus mau beli barang dan udah siap dengan transaksinya, dia tiba-tiba jadi penipu gitu. Mungkin itu, jadi accident banget sih itu. Kayak gitu. Jadi Ya, kalau jadi menurut saya sih, jadi di dunia maya ini kalau menurut saya bisa dia itu memang punya niatan untuk sebagai penjahat gitu ya, penjahat crime, tapi ada juga yang karena ada kesempatan akhirnya dia juga mengambil kesempatan itu. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada audiens yang udah berbagi pengalamannya nih, yang pernah ketipu di Shopee atau pernah ketipu yang kayak accident gitu gak sengaja ya. Jadi sebenarnya penipuan-penipuan yang marak di Indonesia itu banyak sih. Jadi kayak tadi kan accident nih gara-gara salah nomor aja bisa gitu kan jadi kasus penipuan padahal cuman gara-gara salah nomor aja padahal itu kan kesempatannya sempit ya. Di kalau di akal sehat misalnya ketika kita beli barang nih terus ngechat nih ke nomor WhatsApp yang dituju misalnya salah kan kalau kita ada salah sasaran chat gitu kan pasti oh ini maaf salah nomor atau gimana tapi ketika ada otak orang yang jahat gitu kan itu bisa jadi peluang. Nah, makanya di sini peran kita untuk agar tidak rugi gitu ya, penipuan, kena tipu atau segala macam gitu, kita harus teliti sih. Nah, dari misalnya lihat nomor WhatsApp-nya yang teliti, terus kita lihat sumber-sumbernya yang valid gitu. Nah, kita juga jangan sampai teledor. Nah, di sini ke pembahasan selanjutnya ya jenis-jenis penipuan yang marak di Indonesia ya.
kan ada penipuan antivirus, terus kayak tadi yang dipaparkan oleh audiens ya, terus ada aksi penipuan uang muka, penipuan ama, penipuan kondisi darurat, penipuan lowongan pekerjaan, penipuan memenangkan hadiah, penipuan kelebihan bayar gitu kan. Nah, penipuan kelebihan bayar gini bisa kan misalnya kita kelebihan nih bayar ya, kelebihan. Kita lupa terus malah pas kita mau ambil lagi uang yang kita kelebihan gitu malah gak dikasih kan, itu juga masuk ke penipuan gitu, malah dibawa kabur. Terus ada ketika penipuan yang di lewat dunia maya, terus kayak phishing gitu kan. Pastilah kalau laki-laki pernah nyobain apa sih kayak main game gitu, udah capek-capek kita ngebangun atau gimana ya, udah lama-lama misalnya kayak main ML push rank gimana. Soalnya saya juga pernah sih kena phishing gitu di akun salah satu game online gitu. Nah, ketika lihat nih di TikTok ada kayak giveaway katanya koin, tinggal masukin ID bla 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 bla. Tapi pas kita masukin ID, pas mau login, bukan koin yang didapat, malah akun kita yang hilang. Nah, jadi harus hati-hatilah dari mulai sekarang. Soalnya sekarang tuh orang-orang butuh materi, butuh uang, butuh segalanya. Tapi banyak orang juga yang menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara di sini, penipuan segala macam juga dihalalkan, mau dari penipuan yang langsung tatap muka, mau yang online, jadi halal semua. Ketika ada kesempatan sedikit pun bisa dijadikan aksi penipuan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena saya juga manusia biasa, karena yang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.